Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di kuliah pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam alat tes HIV ya. Di sini ada beberapa daftar dari Kementerian Kesehatan ya. Evaluasi ini dilakukan oleh RSCM biasanya. Sebetulnya ini daftarnya masih banyak, cuman ini saya ambil sebagian saja. Nah, yang paling sering digunakan di Indonesia itu yang ini ya. Dan juga biasanya di Indonesia itu pakai ini. Tentu alat-alat yang ada di sini semua sudah dievaluasi dan ada rekomendasinya bagaimana boleh digunakan atau tidak. Dan tentu sudah melalui berbagai tahapan. Mulai dari evaluasi WHO, kemudian kementerian, dan evaluasi rumah sakit. Kita di sini akan membahas yang pertama adalah tentang sensitivitas dan spesifisitas. Apa itu yang dimaksud dengan sensitivitas dan spesifisitas? Oke, kita ambil satu contoh ya. Di sini ada kata-kata sensitivitas dan spesifisitas ya. Kita ambil yang SD Bioline Rapid. SD Bioline dengan format Rapid. Format itu macam-macam. Format ada ELISA, ada CEMIA, ada ECLIA, ada Rapid. Nah, Rapid itu sama dengan imunochromatografi atau sama dengan lateral flow ya. Biasa kita sebut lateral flow. Satu merek itu bisa mengeluarkan berbagai macam format. Ini contoh SD Bioline juga formatnya ELISA. Ya, Enzyme Immunoassay, EIA ya. Seperti itu. Jadi format itu beda-beda. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini kan yang kolom ini itu sensitivitas ya. Yang kolom ini adalah spesifisitas. Apa itu maksudnya? Oke, kita bahas dulu yang sensitivitas. Angka 99,33% itu didapat dari mana? Jadi angka ini didapat dari hasil evaluasi penelitian menggunakan sampel-sampel yang sudah dikumpulkan. Nah, sampel ini dicek, ternyata menghasilkan sensitivitas 99,33%. Maksudnya bagaimana sih? Oke, katakanlah ada 1000 sampel HIV positif. Nah, HIV positifnya ini sudah dikonfirmasi menggunakan PCR ya. Jadi pemeriksaan HIV-nya sudah sampai tahap akhir, sudah pakai golden standard ya. HIV positifnya sudah didiagnosis dan memang ini orang-orang dengan HIV positif. Telah diambil sampelnya 1000 sampel ini, dites menggunakan rapid. Rapidnya Rapid SD Bioline, pabriknya namanya Standard Diagnostic. Nah, ternyata dari 1000 sampel ini ditemukan bahwa 993 sampel itu positif dan sisanya 7 itu negatif. Nah, berarti disimpulkan bahwa sensitivitasnya itu 993 dibagi 1000 dikali 100. Maka didapatkanlah 99,33%. Yang 7 sampel itu ternyata non-reaktif. Nah, berarti maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dari 1000 sampel yang diperiksa, ini orang semua HIV positif. Itu ada 7 sampel negatif palsu. Nah, untuk spesifisitas ini, kita ambil contoh 99,44%. Ini angka yang sangat tinggi loh ya, 99 itu mendekati 100 kan. Oke, katakanlah ada 1000 sampel. 1000 sampel ini semuanya orang sehat. Semuanya orang sehat sudah dikonfirmasi menggunakan PCR. Dengan SD Bioline ini dikali 99,44%. Maka akan didapatkan 994 sampel yang terdeteksi negatif, yang terdeteksi benar-benar sehat. Sedangkan positif palsunya ada 6, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sensitivitas dan spesifisitas itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang ini ya. Nah, di sini kita akan melihat performa dari rapid test SD Bioline ya. Ini kita bagi dulu kolomnya. Sebagai reference atau sebagai patokannya, itu adalah ELISA ya. Ada sekitar 23.754 sampel yang diperiksa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa menurut SD Bioline ada 406 ditambah 145 sampel ya, berarti totalnya adalah 551. Ada 551 sampel yang reaktif menurut SD Bioline. Tapi menurut ELISA yang reaktif itu hanya 406. Sedangkan 145-nya yang dianggap SD Bioline itu positif, ternyata menurut ELISA 145-nya itu negatif. Oke, jadi menurut SD Bioline itu sebanyak 551 sampel itu reaktif. Tapi menurut ELISA itu hanya 406 yang reaktif. Sedangkan 145-nya itu negatif atau non-reaktif. Jadi, karena patokan kita menggunakan ELISA pada penelitian ini, jadi
bisa kita katakan SDBO lain ini kan menghasilkan positif palsu. Tapi itu tidak masalah karena rapid test itu memang digunakan untuk proses screening, bukan proses diagnostik. Jadi setelah SDBO lain ini reaktif, maka perlu pemeriksaan lanjutan, yaitu assay kedua yang kita bilang tadi ya. Ada fokus diagnostik, kemudian kalau fokus diagnostik masih reaktif, maka kita lanjut ke assay 3, oncoprobe. Seperti itu. Dan untuk sampai kepada diagnostik itu masih perlu PCR juga. Nah, kenapa kok kita ribet-ribet sih pakai rapid gitu kan? Kenapa nggak langsung PCR lah ya? Kan PCR mahal. Nah, menurut rapid ya, SDBO line itu 23.190 sampel negatif ya kan, SDBO line 23.190 itu negatif. Nah, kalau menurut ELISA yang negatif itu dua ini ya kan, ini negatif. Menurut ELISA yang negatif itu 23.190 ditambah 145, ada sekitar 23.335 yang negatif. Nah, jadi SDBO line ini bisa dilihat di sini tidak ada yang negatif ya. Ini kan negatif, SDBO line-nya negatif. Yang ini negatifnya 0. ELISA juga. Jadi kemungkinan negatif palsu dari SDBO line menurut penelitian ini itu tidak ada. Tapi tentu negatif palsu itu masih mungkin ya. Contoh pada kasus window periodnya belum terlewati, kemudian pada kasus keterlambatan pembentukan antibodi dan sebagainya. Makanya perlu pengecekan 3 bulanan itu, 369 ya. Tapi biasanya 99,99% itu sudah bisa terdiagnosis di bulan ketiga. Hanya sedikit sekali yang baru terdiagnosis di bulan ke-6. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemungkinan negatif palsu. Pakainya generasi ketiga dan generasi keempat ya. Kalau generasi ketiga itu ya contohnya SDBO line. SDBO line itu juga ada loh yang generasi 4. Tapi di puskesmas rumah sakit itu kebanyakan generasi 3. Ini kita membandingkan dua generasi ya, generasi 3 dan generasi 4. Seberapa mungkin sih negatif palsu pada orang yang sebetulnya terinfeksi ya. Ketika kita melihat ini hari di mana dia mulai terinfeksi ya. Hari ke-0 sampai 9 itu kemungkinan negatif palsunya sangat besar ya. Baik generasi 3 maupun generasi 4. Kalau kita bandingkan sampai ke hari 30, kemungkinannya mulai mengecil nih, kemungkinan negatif palsunya. Nah, kemudian mulai di hari ke-50 untuk generasi keempat itu kemungkinan negatif palsunya udah mulai 0. Nah, untuk generasi ketiga ini masih menunggu sampai hari ke-90. Hari ke-90 pun itu kemungkinan negatif palsu masih ada sedikit nih, sekitar 0,01. Jadi di sini di penelitian ini loh ya, di penelitian ini itu minimal hari ke-99. Ini penelitian yang lain juga, ini membandingkan antara Western blot generasi 3, kemudian rapid test, ada 3 rapid test ya. Mereknya ini ada OraQuick, Unigold, dan lain-lain. Kemudian Viralot, dan generasi keempat. Nah, penelitian ini menggunakan sampel yang semuanya positif. Ya, bisa dilihat ini semuanya Viralotnya terdeteksi. Nah, sesungguhnya penelitian ini itu penelitian untuk fase akut. Fase-fase di mana generasi 3, generasi 4 itu masih kecil kemungkinannya untuk mendeteksi fase akut. Fase akut itu di bawah 2 minggu atau 2 minggu lah, 2 mingguan lah, 2 minggu 3 minggu setelah kegiatan berisiko. Jadi semua sampel ini itu diambil pada orang-orang yang melakukan kegiatan berisiko sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu. Karena penelitian ini tuh pengen mengetahui orang yang positif itu kalau dicek pakai generasi 3, 4, Western blot itu hasilnya gimana sih? Positif tapi ini loh ya, masih di bawah 3 minggu. Ini masih di window period gitu maksudnya. Jadi window periodnya belum terlewati, jadi mau ngecek seberapa kemampuan dari generasi 3 dan 4 dan Western blot itu untuk ngecek orang yang masih dalam window period ya. Nah, window period sendiri kan sebenarnya berbeda-beda masing-masing alat ya, tergantung alatnya juga. Kalau PCR tuh 1 bulan itu sudah bisa ngedetek ya kan. Cuman kenapa kok nggak di PCR aja semua orang itu? Ya karena PCR mahal. Oke, kita akan melihat di sini I itu indeterminate ya. N itu negatif, kemudian I itu indeterminate. Kalau P, ini ada P itu positif. Oke, kita ambil contoh yang saya lingkari aja. Ternyata, pada orang yang indeterminate Western blot, itu non-reaktif menggunakan generasi 3, ya, ELISA. Kemudian dia non-reaktif juga pakai rapid test, non-reaktif juga pakai rapid test, non-reaktif juga, non-reaktif juga. Ya, tapi Western blotnya indeterminate. Tapi di Viralot dia memang positif. Di generasi 4, ternyata dia non-reaktif. Pada kasus ini, memang penelitian ini tuh ingin tahu seberapa besar sih kemampuan dari pemeriksaan antibodi ya. Kita sebutnya kan antibodi atau serologi.
generasi 3, 4, Western blot itu kan semuanya ngecek antibody. Nah, seberapa sih kemampuan dari pemeriksaan antibody ini untuk ngecek orang-orang yang di fase akut atau window periodnya masih belum dilewati. Kalau viral load jelas bisa ngecek. Di 30 hari aja PCR tuh sudah bisa ngecek. Terus ada lagi nih contoh. Western blotnya negatif. ELISA generasi 3 negatif. Kemudian rapid test semuanya negatif. Kemudian ini viral loadnya positif. Dan generasi 4-nya non-reaktif. Nah, makanya bisa dilihat bahwa kalau belum lewat window period serologi, maka semua akan non-reaktif. Kecuali PCR ya. PCR kan mendeteksi virus. Ini ada Western blot negatif ya. Western blotnya negatif, kemudian ELISA-nya non-reaktif ya, generasi 3. Ini non-reaktif, tapi ada satu rapid test yang reaktif. Nah, kemudian rapid test yang lain non-reaktif. Nah, kadang kalau kita mengandalkan rapid test saja, kalau dengan hasil yang seperti ini, satu reaktif kemudian sisanya non-reaktif, itu kan biasanya diminta mengulang ya. Datang lagi 2 minggu gitu kan. Kalau masih seperti ini lagi, biasanya nanti diperpanjang lagi, datang lagi 3 bulan lagi, seperti itu. Karena siapa tahu masih dalam window period gitu loh. Tapi kok window period sudah terlewati 3, 6, 9 gitu-gitu ya. Tapi rata-rata window period itu 3 ya. 99,99% itu sudah terdeteksi di bulan ketiga. Hasilnya kok masih seperti ini terus, simpulannya kan indeterminate, ya kan? Nah, maka alangkah baiknya sih bisa di PCR. Rapid test itu bisa dipercaya, asalkan sudah melewati window period. Kalau pada penelitian ini kan memang sengaja window periodnya belum terlampaui. Ini rata-rata sampel ini orang-orang dengan window periodnya belum terlampaui memang. Jadi memang sengaja penelitian ini tuh pengen tahu kemampuan dari masing-masing alat gitu loh. Kalau masih dalam window period itu kemampuannya gimana sih? Kita langsung ambil kesimpulan aja dari penelitian ini ya. Penelitian ini mengatakan bahwa pemenangnya itu adalah generasi 4 ya. Untuk fase akut loh ya. Kalau generasi 3 bisa digunakan tetap, tapi harus nunggu window periodnya dulu 3 bulan ya. Kita tetap pakai 3 bulan. Ada yang bilang 6 minggu, ada yang bilang 8 minggu. Tapi kita tetap pakai 3 bulan, 12 minggu untuk kehati-hatian ya. Nah, kalau generasi 4 ini menang di sini karena pada fase akut dia hampir bisa mendeteksi nih, ini reaktif, banyak sekali yang reaktif, ini hampir reaktif semua. Kan pasien-pasien di sini semuanya kan positif dengan viral load, ya kan? Yang non reaktif hanya sedikit ini, yang generasi 4. Jadi generasi 4 ini kesimpulannya adalah mampu memperpendek window period seperti itu. Jadi window periodnya tidak lagi 3 bulan, tapi bisa lebih pendek. Kalau berdasarkan penelitian ya, itu rata-rata bisa dipakai di minggu keempat, itu sudah bisa. Minggu ketiga sebetulnya juga sudah bisa dia, karena dia mendeteksi antigen P24 juga. Nah, di sini ada pemeriksaan evaluasi dengan generasi keempat. Ya, generasi keempat atau kita sebut combo test atau antigen antibody. Nah, untuk generasi keempat ini formatnya macam-macam. Ada rapid, ya. Contoh rapid itu Aller Determine Combo Test atau SD Bioline Combo Test. Itu generasi 4, tapi rapid test. Ada juga yang contoh Abbott Architect yang ini ya. Abbott Architect AGAB Combo Assay. Itu dia ada yang ELISA, ada yang CEMIA, jadi macam-macam. Yang penting itu sensitivitas dan spesifisitasnya bagaimana. Bukan masalah formatnya ya. Oke, di sini penelitian ini mengevaluasi performa dari Abbott Architect Antigen Antibody Combo Assay. Nah, di sini ada sampel yang dikumpulkan, itu jumlahnya ada 3.386 sampel HIV positif, dan juga ada 7.551 sampel orang sehat. Ya, sudah dikonfirmasi itu, sudah dicek sampai tahap akhir. Karena ini kan untuk penelitian kan. Nah, kemudian setelah dicek menggunakan Abbott atau pakai generasi keempat ini, pada sampel yang positif itu ada 2 yang negatif, artinya negatif palsu ya, seperti itu. Nah, kemudian pada orang yang sehat 7.500 orang ini, 7.551 orang ini, ternyata ada 92 yang positif palsu ya, positif palsu, dan 7.459 orangnya itu benar-benar negatif. Jadi lumayan ya, lumayan tinggi positif palsunya. Tapi memang nggak apa-apa. Positif palsu ini nggak apa-apa, nggak masalah, kan nanti ada pemeriksaan lanjutannya. Jadi memang Abbott ini sering dipakai di MI ya, bank darah. Terutama yang arsitek AGAB Combo Assay ini sering dipakai di
bank darah. Karena kan mereka kan mencari yang sensitivitasnya tertinggi untuk screening. Jadi performa dari Abbott seperti itu, sangat bagus ya kan. Walaupun ada positif palsunya tinggi, nggak masalah kan. Tapi negatif palsunya yang penting rendah daripada negatif palsunya yang tinggi kan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada koreksi dan saran silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.